Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bidan, di video kali ini aku mau share tentang pengalaman aku yang sering mengikuti ujian CPNS 2014, 2018, dan 2019. Alhamdulillah sih ada juga hikmahnya aku mengikuti CPNS 3 kali baru lulus, karena aku bisa sharing dan teman-teman. Yang sering keluar di bagian TWK itu adalah tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 itu pasti keluar deh kalau itu, pasti. Aku selalu yakin karena aku sering dapat soalnya. Jadi sebenarnya kalau kita belajar TWK itu kita harus paham betul tentang konsepnya supaya kalau soalnya diputer-puter teman-teman bisa menjawabnya. Cuman kemarin ya waktu ujian CPNS 2019 banyak yang keluar itu makna dari sila Pancasila, butir-butir pengamalannya dan yang sering keluar tahun 2019 lalu. Oke, sebenarnya Pancasila itu kan, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Dari segala sumber hukum. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hukum atau dasar hukum tertinggi. Jadi, aku pernah dapatkan soal ini tahun kemarin juga dapat dan tahun 2018 dapat. Ditanyakan hukum tertinggi di Indonesia. Jawaban yang pasti itu adalah ini ya, Undang-Undang Dasar 1945. Ini adalah hukum yang tertinggi. Terus Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Karena ini biasa sering soalnya keluar ya saat ujian CPNS. Dan teman-teman juga harus tahu ini apa arti dari panca dan sila. Sempat aku dapat soal seperti ini, aku lupa kapan itu aku dapat ya. Yang jelas ini kalian teman-teman harus tahu apa arti panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya prinsip. Terus biasa juga ditanyakan tentang Pancasila itu adalah hari lahirnya. Hari lahir Pancasila itu adalah 1 Juni. 1 Juni. Sedangkan hari kesaktiannya adalah 1 Oktober. Pancasila ini mempunyai kedudukan yang tertinggi ya. Jadi teman-teman baca juga dia Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Itu teman-teman harus baca-baca juga ya. Selanjutnya yang keluar sih kemarin paling banyak itu makna sila atau butir-butir pengalamannya. Butir-butir pengamalan. Oke. Jadi di Pancasila itu ada 5 makna sila.
Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu dia mempunyai makna nilai ketuhanan. Jadi yang keluar itu biasanya dalam bentuk soal cerita, tapi teman-teman harus paham apa yang dia tekankan di situ ya. Biasanya soal ceritanya seperti ini sih, intinya tidak memaksakan orang lain mengikuti agama tertentu. Contohnya kita nih agama A, si agama B kita paksain masuk agama kita, nggak bisa kayak gitu. Itu nggak bisa, itu melanggar sila yang pertama ya, nggak bisa. Terus ada juga soal cerita tentang saling menghargai atau menghormati kebebasan beribadah. Jadi kalau orang agama A beribadah, kita wajib menghormatinya, kita tidak boleh mengganggunya. Itu bisa melanggar sila pertama juga. Oke teman-teman, untuk sila pertama udah ngerti ya? Yang ditekankan di sini adalah nilai ketuhanan, karena saling menghargai, tidak mengganggu agama lain beribadah. Itu adalah makna dari sila pertama. Oke, mengerti? Kita akan lanjut ke sila kedua ya. Oke. Untuk kemanusiaan yang adil dan beradab, untuk sila kedua ini yang ditekankan adalah nilai kemanusiaannya. Jadi, contoh soalnya itu biasanya itu mengembangkan sikap cinta kepada sesama manusia. Kemarin nih aku ingat itu aku dapat sikap tenggang rasa, tenggang rasa, terus tepo selira, itu masuk ke dalam sila yang keberapa. Jadi kalau ada soal seperti ini kayak tenggang rasa, tepo selira, menjunjung tinggi kemanusiaan, nah itu adalah sila yang kedua yang menekankan nilai kemanusiaan. Terus ada juga itu soal kemarin tentang iptek, nah, mengembangkan berbagai bidang seperti ekonomi, iptek informasi dan teknologi, itu berarti juga adalah nilai sila yang kedua, karena dia di sini mengembangkan bidang ekonomi, iptek, kebudayaan untuk kesejahteraan manusia. Itu berarti itu untuk sila yang kedua, iptek, kebudayaan untuk kesejahteraan manusia. Jadi teman-teman ya, intinya kalau untuk sila kedua kita itu harus ingat dia menekankan untuk nilai kemanusiaannya. Jadi soalnya itu paling yang keluar seperti ini, tegang rasa, tepo selira, iptek, pengembangan iptek, perkembangan tentang ekonomi, itu berarti untuk mensejahterakan manusia, berarti dia masuk ke dalam sila yang kedua. Intinya kalau untuk kayak sila-sila gini kita harus banyak membaca juga ya, banyak latihan soal, karena ada yang agak mirip-mirip. Contohnya ini kalau menggunakan produk dalam negeri itu bukan sila yang kedua ya, menggunakan produk dalam negeri. Bener sih memang dia masuk bidang ekonomi, tapi dia itu kayak mencintai negaranya, menggunakan produk dalam negeri, berarti itu masuk dalam sila yang ketiga ya. Di sini untuk sila yang ketiga, persatuan Indonesia, dia menekankan nilai persatuan atau mencintai tanah air. Jadi kayak mencintai tanah air itu biasa soalnya sih kayak menggunakan produk dalam negeri. Kan? Dalam negeri. Jangan ketukar ya dengan ini. Ini kan mengembangkan bidang ekonomi.
Berarti itu untuk kesejahteraan manusia. Kalau ini menggunakan produk dalam negeri itu lebih mencintai tanah air sehingga dia nilai persatuannya itu cukup kuat. Jadi dia ini masuk di poin yang ketiga. Kemarin dapat soal kayak gitu sih, menggunakan produk dalam negeri itu termasuk dalam sila yang keberapa? 1, 2, 3, 4, atau 5. Jadi ingat ya, kalau persatuan itu mencintai tanah air. Ada juga kayak gini, si A melakukan korupsi itu tidak sesuai dengan pengamalan sila yang ketiga juga ya, karena korupsi ini merugikan seluruh rakyat Indonesia. Jadi dia itu tidak mencintai tanah air. Kalau dia seperti itu korupsi, berarti dia itu egois banget ya untuk diri sendiri. Itu masuk dalam sila yang ketiga. Terus nilai-nilai nasionalisme itu masuk ke ini ya, ke sila yang ketiga. Nasionalisme kayak NKRI itu harga mati, itu semua masuk dalam persatuan Indonesia. Intinya itu adalah kita tekankan adalah untuk sila ketiga, persatuan yang mencintai tanah air. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus harus tahu intinya. Insya Allah pasti bisa jawab soalnya nanti. Yang penting tahu sudah dasar-dasarnya. Kalau sila ketiga itu mencintai tanah air seperti menggunakan produk dalam negeri, tidak korupsi, nilai nasionalisme dalam diri kita tinggi. Oke, kita lanjut ya. Thank you for watching. Jangan lupa klik salah satu akun media sosial saya dan tunggu video selanjutnya.